Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Salvianti Cahyaningrum, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana Jakarta, jurusan Psikologi Reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyalahgunaan dalam bersosial media pada aplikasi Twitter sebagai syarat pemenuhan tugas besar 2 mata kuliah Psikologi Media dan Komunikasi atas dosen pengampu Ibu Dr. Sri Wahyuning Astuti, SPSI, MIKOM. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi sosial melalui berbagai fitur yang tersedia. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa jenis situs media sosial populer saat ini antara lain Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, hingga YouTube. Penggunaan media sosial pada saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk bersosialisasi, namun juga digunakan sebagai sarana pendidikan, sarana untuk membangun citra instansi atau organisasi, dan yang paling sering adalah sebagai sarana penyampaian informasi. Banyaknya pengguna media sosial dari tahun ke tahun tentu tak akan luput dari adanya penyalahgunaan dalam bersosial media yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang bijak, salah satunya pada aplikasi Twitter. Twitter sendiri merupakan aplikasi atau layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter atau yang kita kenal dengan sebutan kicauan atau tweet. Penyalahgunaan dalam bermedia sosial pada aplikasi Twitter yang saya maksud dan akan saya jelaskan dalam video ini adalah terkait terbentuknya atau adanya akun base atau manifest yang membahas hal-hal yang kurang sopan untuk disebar di media sosial. Base adalah istilah Twitter untuk basis atau kelompok tertentu yang biasanya merujuk pada kelompok dengan kesukaan atau hobi yang sama. Dan manifest sendiri adalah istilah Twitter yang berarti mention confess atau pesan yang ingin disampaikan kepada seseorang tanpa mengungkapkan identitas pengirim. Jadi, dapat disimpulkan, akun manifest ini adalah akun yang di-follow oleh orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama pada topik yang dibahas, di mana pada akun ini orang-orang dapat mengajukan pertanyaan dengan mengirim pesan kepada pengelola akun manifest ini, sehingga hal yang ingin ditanyakan kepada pengikut akun base dapat diwakilkan oleh akun ini tanpa takut akun Twitter kita diketahui oleh pengguna Twitter lainnya. Salah satu contohnya adalah akun manifest FWB atau Friends with Benefit, yang di dalamnya membahas hal-hal yang kurang sopan terkait hubungan seksual atau having sex yang dilakukan oleh lawan jenis tanpa adanya status pacaran atau ikatan resmi pernikahan. Berikut beberapa contoh hal-hal yang dibahas dalam akun ini. Baik, dapat dilihat sendiri dari contoh tweet-tweet dari akun FWB tadi yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kalimat-kalimat yang digunakan ketika men-tweet suatu hal menggunakan atau mengandung unsur yang kurang sopan yang sebenarnya kurang pantas untuk dipublikasikan di media sosial. Maka, penting bagi kita sebagai masyarakat yang menggunakan media sosial dalam kesehariannya untuk bijak dalam bermedia sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya akun Twitter manifest tersebut yang menurut saya kurang pantas untuk dibuat. Yang pertama, adanya ketertarikan yang sama pada suatu topik pembahasan antar pengguna Twitter. Yang kedua, mudahnya akses untuk membicarakan suatu topik yang berbau hal dewasa atau kurang pantas untuk dibicarakan secara terbuka, dengan menjangkau orang-orang yang berada di luar jangkauan kita untuk memberikan pendapatnya. Dan yang terakhir, adanya peluang untuk membicarakan hal-hal yang mungkin menjadi keresahan para orang dewasa
yang tidak memiliki teman sefrekuensi di kehidupan nyatanya untuk membicarakan keresahan tersebut. Lalu, yang terakhir saya akan menjelaskan terkait solusi atau cara menghadapi akun Twitter manifest yang menurut saya kurang pantas untuk dibuat. Di era saat ini, di mana setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, baik secara langsung maupun melalui online, terlebih kasus ini terjadi pada aplikasi yang memang penggunanya mayoritas adalah individu dewasa yang berusia di atas 17 tahun. Kita sebagai orang yang melihatnya tidak memiliki hak untuk melarang atau meminta pengelola akun tersebut untuk menutup akun manifestnya, selama akun tersebut tidak mengganggu kenyamanan pengguna Twitter lainnya. Dari kasus tersebut, menurut saya solusinya adalah kita sebagai bagian dari pengguna aplikasi tersebut perlu mengedukasi pengguna lainnya untuk lebih bijak dalam bersosial media. Untuk lebih bisa memilah-milah mana akun manifest yang memang pantas untuk di-follow maupun tidak pantas untuk di-follow. Dan untuk lebih bisa membatasi hal-hal apa saja yang pantas dibagikan di sosial media maupun yang tidak. Edukasi ini dapat kita lakukan di berbagai sosial media yang kita punya, seperti WhatsApp, Instagram, atau bahkan YouTube. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan kita dapat menyadarkan orang-orang untuk lebih bijak dalam bersosial media di kedepannya. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya terkait penyalahgunaan dalam bermedia sosial pada aplikasi Twitter. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.